Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lauren Medina Upusungguh dengan NIM 5253151052. Saya dari kelas PTIKD 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data pada Reservasi Hotel. Sebelumnya, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya dan anugerahnya sehingga saya diberikan kekuatan dalam menyelesaikan UAS saya dan juga dapat mempresentasikannya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Rosma Siregar, Eskom Mkom selaku mata kuliah Sistem Basis Data yang telah mengajari dan membimbing selama 1 semester ini. Pada proyek UAS ini, saya memilih studi kasusnya berjudul reservasi hotel. Adapun yang melatar belakangi studi kasus ini adalah adanya masalah operasional pada hotel konvensional ataupun tradisional. Jadi sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah operasional yang sering dihadapi oleh manajemen hotel konvensional, seperti resiko pemesanan ganda atau overbooking, kurangnya transparansi ketersediaan kamar secara real time, serta sulitnya sinkronisasi data, transaksi keuangan, dan akuntabilitas staff. Aktor yang terlibat pada sistem ini ada 5 aktor utama, yaitu ada pelanggan, itu yang melakukan reservasi dan pembayaran, ada juga resepsionis yang mengelola check-in dan status kamar, lalu ada kasir yang memproses transaksi pembayaran, lalu ada manajer hotel yang memantau laporan pendapatan, lalu ada admin yang mengelola data master kamar, fasilitas, dan juga pegawai. Pada tahap perancangan, saya menyusun sebuah IRD ataupun Entity Relationship Diagram, di mana terdapat 7 entitas utamanya. Satu pelanggan itu dapat mengajukan banyak reservasi. Satu reservasi itu dapat melakukan atau memiliki satu pembayaran. Nah, satu pegawai dapat memproses banyak pembayaran. Banyak reservasi dapat dilakukan atau dilayani oleh satu pegawai. Lalu banyak reservasi itu bisa mendapatkan satu kamar. Lalu satu kamar itu memiliki banyak detail fasilitas. Lalu detail fasilitas itu memiliki atau terdapat satu fasilitas. Saya akan menjelaskan bagaimana alurnya juga ya. Jadi pelanggan dapat mengajukan reservasi. Reservasi ini akan memiliki atau melakukan pembayaran. Jangan sebut banyaknya ya. Pelanggan itu dapat mengajukan reservasi. Reservasi ini akan memiliki atau melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini diproses oleh pegawai atau dibantu oleh pegawai. Lalu pegawai ini melayani atau melakukan reservasi. Hasil dari reservasi ini akan mendapatkan kamar. Nah, kamar ini akan memiliki sebuah detail fasilitas. Lalu detail fasilitas ini akan terdapat yang namanya fasilitas. Itu adalah penjelasan dari IRD-nya. Setelah menyusun IRD, saya kembali menyusun sebuah normalisasi data agar data ini itu dapat dijamin efisiensinya dan mencegah terjadinya error ataupun bentrok pada data-datanya pada saat insert, update ataupun delete pada SQL-nya. Di sini saya melakukan proses normalisasi hingga pada tahap third normal form. Pada tahap awal yang dilakukan itu adalah UNF atau Unnormalized Form. Pada UNF ini, seluruh data transaksi itu dikumpulkan dalam satu format yang masih mentah atau masih menumpuk. Kalau seperti ini itu sulit dibaca ya. Gimana ya dibilang? Sulit dibaca, sulit dipisah-pisahkan. Jadi untuk mencegah itu diubah lagi ke dalam one normal form. Nah, pada one normal form ini itu dihilangkan grup yang berulang sehingga setiap atributnya itu bernilai atomik.
Dari yang awalnya itu menumpuk, itu mulai dipisah-pisahkan dari yang berulang. Pada tahap second normal form, saya memastikan seluruh atribut non-kunci itu bergantung sepenuhnya pada primary key masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci juga. Jadi itu atribut non-kunci ini akan bergantung pada primary key masing-masing. Pada tahap third normal form itu saya akan menghilangkan ketergantungan transitif hasil akhir third normal form ini. Dan terakhir pada third normal form saya akan menghilangkan ketergantungan transitifnya, dimana hasil akhir dari third normal form ini akan menghasilkan 7 tabel terpisah yang sudah bersih dari redundansi data, sehingga database menjadi sangat optimal dan konsisten. Sekarang kita akan masuk kepada tahap demonstrasi database-nya yang saya lakukan pada MySQL. Baik, ini adalah query yang sudah saya masukkan ya. Di sini saya membuat yang namanya pertama dulu create database reservasi hotel Grand Stay. Nah, ketika kita jalankan execute ini, dia akan menampilkan sebuah database-nya di sini, teman-teman. Nah, saya juga akan membuat yang namanya create tabel atau tabel pelanggan, di mana terdapat ID pelanggan sebagai primary key, ada nama pelanggan, alamat, nomor handphone, dan juga email. Create tabel kamar sama juga ya seperti pelanggan. Ini primary-nya di ID kamar. Nah, lalu ada create pegawai, primary key-nya pada ID pegawai. Ketika dijalankan, dia akan menampilkan ini pegawai ini. Seperti itu sih semua rata-rata. Ini juga ada create tabel fasilitas. Jika dijalankan, dia akan menampilkan fasilitas, di mana primary key terdapat di ID fasilitas. Lalu ada create detail fasilitas, di mana dia primary key terdapat di ID detail. Ketika kita jalankan, dia akan masuk kepada detail fasilitas, yaitu ini. Lalu ada create tabel reservasi, di mana ID reservasi sebagai primary key, dia akan menampilkan ini. Akan terdapat tabel-tabelnya di sini ya. Lalu ada create tabel pembayaran, ID pembayarannya adalah primary key. Lalu ketika kita jalankan, ini akan menghasilkan yang namanya tabel di sini pembayaran. Nah, ini adalah data-datanya ya teman-teman. Nah, ketika kita jalankan ini, sabar. Ini maaf ya, ini error karena sudah kita jalankan sebelumnya. Jadi itu tidak boleh double datanya ya. Tapi itu karena sudah kita jalankan. Itu karena sudah dijalankan sebelumnya. Ini adalah bentuk tabel dari pelanggan. Ini adalah bentuk tabel dari pelanggan, di mana terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor handphone, email, seperti yang sudah diinput di sini ya. Lalu ini kita masuk kepada kamar. Nah, ini ada tabel kamar yang sudah diinput juga. Lalu pegawai, ini tabel pegawai ya, ada ID, nama pegawai, jabatan, nomor handphone, email. Lalu ada pelanggan, kok pelanggan lagi ya. Lalu ada fasilitas, ini adalah lalu ada fasilitas, ini adalah fasilitasnya, terdapat ID-nya, namanya, keterangan. Lalu kita ke detail fasilitasnya seperti ini, ada banyak ya detailnya, karena pasti dalam satu kamar itu bisa banyak fasilitasnya ya. Ini. Lalu ada reservasi. Di reservasi ini terdapat ini ID pelanggan, ID reservasi, ID kamar, ID pegawai, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah tamu. Nah, ini pembayarannya. Ini adalah pembayarannya. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan pengujian performa database-nya melalui query SQL untuk penarikan laporan manajemen. Kita ada gunakan 4 query. Yang pertama query select sebagai filtering data-datanya. Yang kedua ada query join menggunakan inner join untuk menyatukan data reservasi
profil pelanggan, dan nomor kamar agar menghasilkan satu laporan kunjungan tamu yang utuh. 3. Menggunakan query group by atau agregasi, di mana query ini itu digunakan untuk merangkum total omset pendapatan berdasarkan masing-masing metode pembayaran, serta menghitung rekapitulasi jumlah stok kamar berdasarkan jenis tipenya. Lalu yang keempat itu adalah query order by atau pengurutan, di mana query ini digunakan untuk mengurutkan katalog harga kamar dari yang termahal serta mengurutkan data reservasi berdasarkan tanggal kedatangan atau check-in. Di sini saya sudah menyediakan query-query yang akan saya gunakan untuk melakukan pengujian performanya. Baik, di sini kita akan mulai pertama menguji menggunakan perintah select, oke? Nah, pertama kita akan mencari status kamar yang tersedia dengan select from kamar where status kamar itu adalah tersedia, yang artinya query ini akan menampilkan seluruh data kamar yang statusnya masih tersedia dan dapat dipesan oleh pelanggan. Kita lihat, oh ternyata error ya teman-teman, karena error ini ternyata teman-teman karena ada huruf D besar di sana. Harusnya saya hapus ya, saya typo teman-teman, maaf. Kita ulang. Nah, dia sudah tersedia ya teman-teman, dia itu ada yang standar dan ada yang deluxe atau yang mewah gitu ya. Baik, kita lakukan pengujian yang kedua. Kita akan menampilkan nama pelanggan beserta nomor teleponnya tanpa menampilkan atribut lainnya. Itu dengan cara perintah select nama pelanggan, nomor handphone yang berasal atau from dari pelanggan. Baik, itu berarti di sini kita mencari nama pelanggan dan nomor handphonenya yang berasal dari tabel pelanggan. Kita tampilkan. Dan ternyata dia berhasil teman-teman. Itu sudah ada nama pelanggan dan nomor handphonenya. Lalu kita akan men-select yang ketiga, yaitu kita akan menampilkan data reservasi yang memiliki jumlah tamu lebih dari 1 orang menggunakan perintah select ID reservasi, tanggal check-in, jumlah tamu yang berasal dari reservasi, di mana jumlah tamu itu lebih besar dari 1 ya. Kita lihat di sini akan kita jalankan ya teman-teman. Ternyata dia berhasil ya teman-teman. Di sini sudah akan ada tampil ID reservasi, tanggal check-in, dan juga jumlah tamu, di mana dia itu adalah jumlah tamunya 232. Jadi tidak ada yang lebih kecil dari 1 atau 1. Itu selalu lebih besar dari 1 yang akan muncul dengan perintah ini. Selanjutnya yang keempat, kita akan menampilkan data pegawai yang bekerja sebagai resepsionis dengan perintah select ID pegawai, nama pegawai, jabatan yang berasal dari pegawai, di mana jabatannya itu adalah resepsionis. Kita jalankan ya. Nah, ternyata dia berhasil teman-teman. Dan akan muncul bahwasannya pegawai yang sebagai jabatannya itu resepsionis ada Ruby, Lala, dan juga Dedi. Selanjutnya kita akan lakukan perintah select yang kelima, yaitu kita akan menampilkan seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan menggunakan metode transfer dengan perintah select ID pembayaran, metode bayar, total bayar yang berasal dari tabel pembayaran, di mana metode bayarnya itu ada transaksi. Kita lihat apakah dia berhasil. Kita akan jalankan. Ternyata dia berhasil ya teman-teman. Dia itu akan ada ID pembayaran dan metode bayarnya itu transfer, dan total bayarnya itu sudah juga dijumlahkan. Itu ada 1.800.000 dan juga 1.200.000. Sesuai ya, di situ ID pembayaran diminta. Selanjutnya kita akan menggunakan query join untuk menggabungkan tabel reservasi, pelanggan, dan kamar menggunakan inner join, di mana dia akan men-select ID reservasi, nama pelanggan, nomor kamar, tipe kamar, dan tanggal check-in yang berasal dari reservasi dengan perintah inner join. Pelanggan itu akan diambil dari ID pelanggan dan akan diambil dari ID pelanggan, dan juga kamar akan diambil dari ID kamar. ID kamar akan diambil ID kamarnya. Kamar akan diambil ID kamarnya. Berjalankan, dia akan muncul ID reservasi atas nama, ada nama pelanggannya, ada nomor kamar, ada tipe kamar, dan tanggal check-innya. Selanjutnya kita akan menggunakan left join untuk menghubungkan tabel pegawai dan reservasi dengan select nama pegawai, jabatan, ID reservasi, tanggal check-in dari pegawai. Dengan left join itu reservasi diambil itu ID pegawai dan di mana jabatannya itu resepsionis. Mari kita cari. Nah, dia akan muncul teman-teman, dan juga ada dari reservasinya. Dia sudah berapa banyak sekali membuat reservasi kamar itu ya. Membuat reservasi atau melayani tamu. Juga dia akan dimasukkan sesuai ID reservasinya juga. Setelah dia menggunakan left join untuk menghubungkan dia teman-teman. Selanjutnya kita akan menggabungkan tabel detail fasilitas kamar dan fasilitas dengan select nomor kamarnya ya. Nah, dia sudah muncul ya teman-teman, ada nomor kamar, tipe kamar, dan nama fasilitasnya ya. Selanjutnya kita akan menghitung total pendapatan berdasarkan metode pembayaran dengan
query-nya ini menggunakan fungsi agregasi, yaitu count untuk menghitung jumlah transaksi dan sum untuk menghitung total pendapatannya. Nah, kita akan jalankan apakah dia berhasil. Ternyata dia berhasil, teman-teman. Itu ada tunai, di mana jumlah transaksinya ada 2, total pendapatannya itu ada 1.400.000, lalu ada melalui transfer, melalui kartu kredit, banyak teman-teman, itu ada 3 tabel tuh. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kamar berdasarkan tipe, di mana query ini itu akan mengelompokkan data kamar berdasarkan tipe kamarnya dengan select tipe kamar dan menghitung jumlah kamar yang tersedia yang berasal dari kamar dan digrupkan menjadi tipe kamar. Kita akan jalankan dan akan menghasilkan tipe kamar dan jumlah kamar tersedia. Itu ada standar, deluxe, dan suite, di mana dia itu ada 221. Selanjutnya kita akan mengurutkan kamar berdasarkan harga tertingginya ya teman-teman. Di mana menggunakan select nomor kamar, tipe kamar, harga per kamar yang berasal dari kamar dengan mengorder by atau mengurutkan harga per kamar yang paling tinggi atau dex gitu ya, yang terbaru gitulah. Di mana query ini itu akan mengurutkan data kamarnya berdasarkan harga dari yang paling mahal ke yang paling murah. Di mana dex itu atau descending itu berarti urutannya itu menurun, makanya dia itu akan mengurutkan dari yang termahal ke yang termurah. Nah, kita jalankan sudah tampil ya, itu ada nomor kamar, tipe kamar, dan harga per kamarnya dari yang termahal ke yang termurah. Selanjutnya kita akan mengurutkan reservasi berdasarkan tanggal check-in-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengurutkan reservasi berdasarkan tanggal check-in-nya. Di mana dia ada select aja reservasi, tanggal check-in, jumlah tamu yang berasal dari reservasi dan diurutkan berdasarkan dari yang terawal ke yang paling akhir. Nah, dia akan menampilkan reservasinya itu dari yang awal ke yang terakhir ya teman-teman. Inilah di mana ascending ini berarti urutannya itu naik, makanya dari awal baru yang terakhir. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang saya sampaikan dan juga kekurangan saya dalam penyusunan sistem reservasi hotel. Semoga Ibu berkenan memberikan saya nilai yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.